Dan fokus kita juga soal bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan 7 catatan kepada Komjen Pol Listio Sigit yang nantinya akan memimpin institusi Polri. Lalu apa saja catatan dan kritikan terhadap Listio Sigit serta institusi Polri? Kita akan membahasnya. Sudah ada Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi Pasaribu yang tersambung melalui sambungan Zoom ya. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Mas Ferdi Ilyas. Ya baik, terima kasih Pak Edwin sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita langsung saja Pak Edwin, kita bahas atau kita bedah sedikit begitu ya. Bagaimana kemudian dalam berbagai kesempatan LPSK ini memberikan catatan, ada 7 catatan kepada Komjen Listio Sigit. Apa kemudian yang bisa dijabarkan atau kita bedah satu persatu dari 7 catatan ini? Fokusnya lebih kemana nih Pak Edwin? Ya, pertama-tama kita tentu menyambut ya akan kehadiran Kapolri baru dalam waktu dekat, dan apa yang disampaikan Pak Listio dalam telepon protes di DPR kemarin menurut saya menggambarkan bahwa Polri akan didorong untuk menuju paradigma yang berada dengan masyarakat gitu loh. Ada 2 secara umum di dunia ini yang berkembang dalam konteks kepolisian, yaitu paradigma negara dan paradigma masyarakat. Nah, kalau dalam presentasi yang disampaikan Pak Listio kemarin, tentu dapat kita lihat bahwa punya kecenderungan atau arahan yang disampaikannya itu berorientasi kepada masyarakat. Yang disampaikan justice for all, kemudian tidak tercari masalah, tidak tebang pilih, dan akan mendorong polsek lebih berbasis solusi dan restoratif justice, tidak menangani perkara. Ya, dari banyak hal yang menurut saya kalau dari paparannya menunjukkan bahwa paradigma masyarakat yang dipilih oleh Kapolri. Tapi tentu akan diuji apakah Kapolri akan setia dengan apa yang disampaikan dalam fit and proper test di DPR dalam pelaksananya di lapangan nanti. Nah, karena 2 paradigma ini akan punya problem besar kalau kemudian paradigma negara lebih kemudian dalam prakteknya diusung. Ya. Dengan paradigma negara itu akan menempatkan kepolisian sebagai aktor untuk mengamankan negara ya dalam konteks sebagai negara yang totaliter maupun otoriter gitu. Yang kemudian juga keperluan polisi lebih kepada upaya untuk menjaga rejim ya, termasuk juga meniadakan oposisi ya, meniadakan oposisi membungkam mereka yang berbeda dengan negara gitu. Oke, Pak Edwin. Oke, Pak Edwin, kalau kita fokus ke LPSK begitu, apa catatan Anda? Apakah kemudian ada catatan khusus terkait dengan institusi Polri ini yang melakukan hal-hal di luar kewenangan terkait dengan perlindungan saksi korban dalam sebuah kasus hukum? Ya, kami secara spesifik tentu punya catatan 7 catatan yang terkait dengan beberapa peristiwa ya. Misalnya soal penyiksaan yang secara umum masih kerap terjadi. Penyiksaan ini adalah perbuatan ya yang secara fisik maupun non fisik itu merendahkan martabat orang lain. Jadi buat luka atau tetap merendahkan martabat orang lain, yang pelakunya itu adalah aparat. Gitu. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang, berbagai undang-undang, cuma satu kelemahannya dia tidak ada di KUHP. Dan kemudian dalam prakteknya beberapa peristiwa penyiksaan ini ditangani dengan mekanisme internal atau etik gitu, bukan mekanisme pidana. Nah, menurut saya hal ini agak mencederai equity diperdolo dan efek jerahnya dipertanyakan oleh publik. Kalau publik yang melakukan penganiayaan ditindaknya pidana, tapi kalau polisi yang melakukan penyiksaan ditindaknya pada mekanisme etik. Hal yang dominan menjadi perhatian publik tentu pada kasus yang kita kenal sebagai peristiwa kilometer 50. Ini juga sudah disimpulkan oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM mendorong supaya ada proses peradilan umum pidana agar
peristiwa ini diproses secara hukum. Oke, Pak Edwin, artinya kemudian Anda mengatakan bahwa potensi abuse of power dari lembaga ini masih akan terus terjadi jika tidak ada mekanisme hukum yang lebih jelas begitu yang harus dititipkan pada kepemimpinan Komjen Listio Sigit mendatang. Iya, kami berharap bahwa proses hukum terhadap masyarakat dan terhadap anggota Polri yang melanggar hukum juga diperlakukan sama. Ya, perbedaan penyelesaian hukum antara masyarakat dan anggota atau oknum Polri itu akan dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap organisasi ini. Oke. Dan di sisi lain juga menurut kami marwah lembaga itu bukan hanya soal bagaimana lembaga itu membuat prestasi, tetapi juga bagaimana lembaga itu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lembaganya. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau ada anggota Polri yang dipidana kemudian akan menjatuhkan nama baik lembaga. Misalnya pada kasus peristiwa Intan Jaya di Papua, Kasat secara tegas meminta atau proses hukum para pelaku oknum TNI yang di Papua Intan Jaya tersebut. Oke, Pak Edwin, apa skema hukum yang sederhana yang menurut Anda bisa kemudian menyelesaikan atau paling tidak menjadi celah untuk hal-hal yang tadi disebutkan ini tidak terjadi atau tidak terulang di kepemimpinan Kapolri baru ini? Ya, tentu ada soal kultural ya. Secara umum mungkin di Jawa karena ada sistem pengawasan yang baik, ada peran serta masyarakat yang baik, mungkin ekses itu minim. Tetapi kalau di luar Jawa mungkin jauh lebih tinggi terjadi ekses tersebut karena kultur polisinya belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman atau belum memerhatikan hak asasi manusia. Jadi menurut saya hal ini juga yang masih jadi PR lama dari Polri. Gitu. Selain itu kan catatan kami juga soal hate speech ya, ujaran dan hoax yang memang sampai sekarang ini masih menjadi perhatian bersama. Gitu. Tetapi hal yang menjadi juga keprihatinan publik atau pertanyaan publik sejauh mana penegakan hukum terhadap hoax dan hate speech ini dilakukan secara imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari pelakunya. Oke. Soal restoratif justice ini menurut Anda bagaimana? Singkat saja. Ya, restoratif justice sebagai satu hal yang kami konsentrasikan, perhatikan karena memang faktanya sekarang kita semua tahu bahwa lembaga pemasyarakatan itu dipenuhi oleh narapidana, over capacity semua di lembaga pemasyarakatan kita. Gitu. Yang memproduksi proses hukum ini ya paling pertama polisi, penyidik. Gitu. Kalau semua tindak pidana ini kemudian diselesaikan lewat mekanisme penegakan hukum formil, tentu berapapun penjara yang kita bangun nggak akan cukup untuk diisi. Ya kan? Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Listio dalam pidato perpetasian menurut saya tepat. Misalnya mendorong Polsek untuk mendepankan restoratif justice. Jadi bukan penegakan hukum pidana murni, tapi bagaimana menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, tapi ini kan kadang-kala berhenti di puncak aja sampai jangan sampai kemudian berhenti hanya sekitar slogan. Gitu. Baik. Bahwa kita tentu masyarakat semua mengharapkan ada perubahan yang lebih baik karena kita juga mencintai institusi ini. Baik, Pak Edwin. Sayang sekali memang waktu kita untuk berdiskusi soal ini cukup terbatas. Di lain waktu mungkin kita bisa lanjutkan, tapi kemudian implementasi dari janji ini akan kita kawal bersama-sama agar memang kemudian citra dan image Polri yang dibangun dari janji-janji atau makalah yang disampaikan kemarin sehingga ditetapkan sebagai Kapolri baru ini bisa dikawal oleh seluruh masyarakat. Terima kasih Pak Edwin sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih Pak Ferdi Ilyas.